Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto, dan kali ini saya update harga Brace Token karena sudah beberapa hari saya tidak update harga Brace Token. Untuk hari ini harganya di kepala 37 ya guys ya. Untuk kenaikan dan turunnya itu nggak se ekstrim ya. Jadi masih bermain di area-area ini saja di time frame daily ya, di sekitar kepala 3 sampai 4. Nah, ini kan di time frame daily. Kalau kita lihat di time frame 4 jam ya. Oh ya, sebelum ke time frame 4 jam mau saya sampaikan, ini di time frame daily belum sempat menyentuh di area EMA 50 ya, itu. Dan di time frame daily pun ini mencoba untuk membreakout di area 41 ya, di area kepala 41, tapi belum bisa. Dan sekarang akan menuju ke kepala 31. Nah, kayak gitu di time frame daily-nya. Kalau di time frame 4 jam, mari kita langsung lihat aja guys. Nah, kalau di time frame 4 jam ini sudah menyentuh di area EMA 50 titik supportnya, dan berhasil di breakdown ya ke bawah, dan closing candlenya di bawah ya guys ya. Dan ini muncul seperti ini untuk candlenya. Ini perlu diwaspadai untuk candle seperti ini ya guys ya, karena banyak seller. Dan di sini juga, nah ini adalah banyak seller ya guys ya, dan ini juga bisa ditandain juga area sebelah sini ya guys ya, karena di sini adalah area mungkin bisa kita katakan nanti akan area supply-nya. Dan coba kita cek ini ya. Nah, ini di time frame 4 jam. Mari kita coba kita gambarkan ya. Oke. Nah, sekitaran segini ya guys ya. Ini adalah titik supportnya, dimana demand itu masuk ya. Ini adalah demand yang masuk ya. Ini di kepala 33 sama di 35. Ini adalah demandnya masuk. Ini di time frame 4 jam ya. Kalau di time frame daily dimana titik supportnya di area 31. Nah, dan di sini adalah supply yang cukup area supply yang cukup lumayan kuat juga untuk di time frame 4 jam. Nah, kita bisa garis bawahi di sini dan di sini ya. Ini di time frame 4 jam. Kemungkinan nanti biasanya bakal turun di kepala 35 atau di kepala 33. Kalau di time frame 4 jam, kalau time frame daily yang pasti di kepala 31. Tapi kurang tahu, nanti lihat pergerakannya saja. Karena di sini Bitcoin, kalau kita lihat Bitcoin di time frame 4 jam ini sudah menyentuh di mana titik supportnya dan di area abu-abu, dan di sini kalau kita panjangkan garisnya ini sudah menyentuh ya. Apakah nanti ada pantulan ke atas ya? Kalau misalkan ada pantulan ke atas, kemungkinan koin-koin lain juga ikut mantul ke atas walaupun sedikit. Nah, kita langsung close saja untuk Bitcoin. Nah, langsung kita balik lagi ke Brace Token ya. Kita langsung lihat di time frame 2 jam ya guys ya. Time frame yang lebih kecil agar lebih jelas. Nah, di time frame 2 jam sendiri ini sudah menyentuh di mana area titik EMA 200 yang kita jadikan titik support juga, dan berhasil di breakdown dan closing candlenya di bawah. Dan sekarang candlenya hijau. Apakah ini akan naik lagi ke atas, tidak jadi membreakdown area EMA 200 ya? Kita masih tunggu beberapa jam lagi. Dan besok kalian lihat seperti biasa, lihat video ini, harga sudah berubah dan pasti ada gambaran. Nah, kalau di time frame di mana 2 jam ini ada gap yang cukup lumayan ya, tapi sudah terisi. Di sini sudah terisi ya, walaupun terisinya seperti buntut ya, atau ekor atau shadow ya. Ini sudah terisi dan kayaknya bakal turun sih ya. Tapi coba lihat 2 candle lagi agar lebih dimana lebih kuat lah ya. Nah, ini di area sama ya, di 4 jam sama 2 jam hampir sama. Di sini ada demand ya. Di sini demand dan di sini juga demand. Dan ini belum menuju ke area demandnya. Dimana nanti titik paling kuatnya ya. Di sini hanya menyentuh ini aja guys. Mana ini? Nah,
Ini hanya menyentuh titik supportnya yang di sini. Nah, kita gariskan. Ini hanya menyentuh dan belum menyentuh titik demandnya. Coba kalau kita lihat di time frame 1 jam. Nah, kalau di time frame 1 jam ini lumayan bisa dilihat ya untuk gapnya ini, tapi sudah terisi juga. Dan di time frame 1 jam ini ya kelihatan banget ini demand masuk di area sini ya, di sekitaran sini, di sini juga. Nah, ini yang jadi pertanyaan nanti apakah akan menuju di area demand dulu baru mantul ke atas ya guys ya. Dan yang perlu diperhatikan juga ini adalah area supply-nya ini cukup kuat juga ya guys ya. Di sini ada permainan. Ini kalau kita lihat ini ada permainan harga di sebelah sini ya. Mungkin ada orang yang menjual membeli terus menjual, membeli menjual dan tidak mau naik, akhirnya dijual lah tokennya. Cukup lumayan besar, menghasilkan candle seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke. Dan ini di time frame 1 jam hampir sama, tapi di time frame 1 jam masih sama juga di breakdown juga di area EMA ya, dan ini akan menuju dead cross area EMA, akan bersilangan kayak gitu kalau untuk beres tokennya ya. Tapi kalau untuk time frame daily ini masih kategorinya masih jauh banget. Kalau misalkan mau dump masih jauh banget, harus menuju di membreakdown area 31 ini ya. Kepala 31 ini masih lumayan jauh sih kalau untuk mungkin dump lagi, karena ini ada beberapa titik support yang mungkin harus dituju juga ya. Ada area demand juga, ini harus dituju juga ya. Mungkin nanti bakal ada pantulan entah keras atau tidaknya. Nah, kayak gitu guys, atau tumpuannya itu kuat atau tidaknya. Jadi masih terbilang cukup aman lah untuk beberapa hari ke depan, walaupun nanti dump pasti di kepala 31 dan sekarang kepala 37. Kalau kita lihat dari segi harganya, kalau misalkan ini turun, ini bakal turun di sekitar 16%. Mungkin pahit-pahitnya di sini ya, di 29% kayak gitu guys. Nah, mungkin seperti itu ya, tidak terlalu ekstrim. Yang pasti kalau misalkan kalian buru-buru masuk, ini bukan waktu yang tepat untuk masuk. Silahkan tunggu aja nanti di area abu-abu ini dan ini ya, atau di sini. Tapi ini tidak saya tidak menyarankan untuk masuk nanti atau gimana. Cuman saran aja ya guys ya, cuman saran aja, tapi bisa juga habis ini langsung mantul ke atas. Kalau misalkan kita garis ya, ini bisa membentuk pola juga, tergantung nanti tiap trader kan beda-beda ya, tiap trader itu beda-beda. Nah, ini juga akan membentuk garis juga ya guys ya, yang nanti bakal ketemu di titik abu-abu ini juga sih ketemunya ya, kayak gitu. Atau di sebelah sini ya, di tengah-tengah ini. Nah, ini kalau kita garis juga akan membentuk pola kayak gitu sih. Kalau untuk tiap trader ya beda-beda sih. Kalau saya cukup resisten aja sama support, itu sudah cukup sih. Nah, gitu dulu untuk beres token. Misalkan mau buru-buru masuk ya, itu terserah kalian. Kalau mau masuk siapkan stop loss. Yang paling tidak stop lossnya di area di bawah kepala 31 ya. Atau kalau di sini paling bawahnya itu di kepala 26 guys. Ya, kepala 26, tapi itu cukup jauh banget untuk lossnya, cut lossnya ya, nanti cukup jauh banget, lumayan loh. Tapi kalau misalkan bisa naik ya, kalau misalkan bisa naik, di sini ada gap juga. Ini gap di kepala sekitar kepala 5. Kalau misalkan bisa naik, itu kalau kita ukur ya sekitar 50%-an ya. Kalau misalkan kita masuk sekarang, misalkan bisa naik loh ya. Kalau tidak ya berarti kalian lossnya sekitar 30% ya, 30-an persen kayak gitu kalau untuk spot ya, kayak gitu. Dan ini kalau misalkan naik tidak hanya di sini saja, pasti akan menuju di mana, di area titik supply di area sini ya. Ini adalah titik di mana supply-nya itu akan ada di sebelah sini ya. Masih bisa di kepala 7 kalau misalkan naik. Jadi bisa 2 kali lipat sih menurut saya.
kayak gitu ya. Tapi tunggu dulu nanti untuk titik bottomnya di mana. Tapi kalau untuk titik bottomnya sih saya di kepala 31 ini ya. Tapi kalau jebol itu cukup bahaya sekali nanti ya, bakal bisa terjun lebih dalam lagi, bisa menambah zero kayak gitu guys. Jadi ini enak untuk scalpingan juga sih. Kalau kemarin scalping ini nunggu berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Ya sekitar 1 minggu lah. 1 minggu untuk scalping itu cukup lumayan. Kalau kita ukur sampai sini itu 30%-an ya. 30%, 20% itu lumayan sih ya untuk scalpingan. Walaupun modal cuman sedikit, misalkan katakanlah 1 juta misalkan lah ya, tapi cukup lumayan banyak sih. 1 juta itu terus untuk scalpingan sudah untung 200.000, 300.000 guys. Nah kayak gitu. Tapi kalau untuk hold nanti dulu, karena Bitcoin sedang ya kayak gitulah, musim bearish guys. Jadi tidak bisa diprediksi secara tepat. Kita tunggu aja musimnya nanti ya. Kayak gitu. Kalau untuk Brace Token seperti ini, mungkin ada info yang cukup menarik buat kalian tentang Brace Token ini. Silahkan kalian tuliskan di komentar ya guys ya. Untuk Brace Token hanya seperti ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin besok saya sampaikan lagi, karena ini butuh 1, 2, 3, 4 hari atau 1 mingguan lagi. Mungkin harganya akan kelihatan apakah nanti akan membreakdown di area sini atau breakout di area sini ya. Nah, butuh 1 minggu lagi ya kayak gitu. Mungkin juga bisa cuman butuh 1 hari juga bisa, tergantung nanti ya, tergantung sellernya banyak atau buyernya banyak ya kayak gitu. Nah sampai jumpa ya guys ya, sampai di sini dulu, sampai jumpa di video berikutnya.